Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kita PMO yang kali ini nanti akan diisi oleh Pak Khair dan Bu Fauzana terkait diseminasi tentang budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pondokopi 02, Ibu Ifra Artinesi MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kurikulum, Ibu Mujiati dan Ibu Nining. Dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Di sini di hari ini kita akan belajar bersama ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah mengizinkan kita untuk berkumpul, untuk belajar bersama, untuk berbagi praktek baik dan sharing. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Fauzana dan Pak Khair, kemudian tanya jawab dan tutup dengan doa. Oke, untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita buka kegiatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Vini. Kepada Ibu Vini, silakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ifra Artinesi MPD. Padanya silakan. Terima kasih Bu Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, kembali ini yang keberapa kali nih ya? Keempat ya? 4, 5, 7, 8, 9. Ini yang 9 ya? Iya. Berarti yang keempat kali.
Bapak Ibu, yang keempat kali kita semakin mendalami tentang budaya positif. Luar biasa memang. Budaya positif itu kalau memang kita terapkan di dalam kita, baik itu kita di dalam tugas di sekolah maupun kita di dalam lingkungan dimanapun kita berada. Karena ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan berbagai permasalahan tanpa menimbulkan masalah baru, ya. Nah, selain dari menyelesaikan permasalahan, di situ juga terdapat solusi apa yang kita lakukan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena di sini juga nanti teman-teman akan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang sifatnya semuanya adalah modal dasar kita selaku ibu bapak guru. Jadi secara tidak langsung, walaupun teman-teman bukan sebagai guru penggerak, tapi juga sudah merasakan ilmu-ilmunya, ya. Karena itu semuanya kita bisa menerapkan bagaimana cara budaya-budaya positif dalam penyelesaian permasalahan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, kali ini Ibu mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan sampai selesai karena Ibu juga lanjut ada rapat di kecamatan berkaitan dengan hari PGRI yang akan kita lakukan nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya, besar harapan Ibu kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah support satu sama lain sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Karena ini memang akan seperti lingkaran ya. Saat ini mungkin kita membantu, besok atau lusa kita yang akan dibantu. Jadi kerjasama yang sudah bagus ini kita tingkatkan dan kita pertahankan. Setuju Bapak Ibu semuanya? Baik. Nah, karena kegiatan yang akan kita lakukan bukan hanya kegiatan yang sifatnya untuk CGP, berkaitan dengan sekolah penggerak pun kita akan lakukan secara bersama-sama. PMO kita masih ada ya? Ya, kita lanjutkan kegiatan itu. Saya salut kepada teman-teman semua, tanpa pun ada kepala sekolah dalam kegiatan ini, tapi teman-teman sudah bisa melaksanakan. Ibarat seperti mesin kalau dinyalakan gak ditungguin tetap jalan kan? Nah ya, itu tidak terlepas dari kerja keras kita semua, solidaritas kita, dan kerjasama Bapak Ibu selaku warga SDN Pondok Kopi 02. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih buat kepala sekolah yang sudah memberikan sambutannya untuk kita semua. Ini adalah inti dari kegiatan pertemuan kita kali ini, yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Fauzana dan Pak Hoy. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Ya. Silakan Ibu Fauzana terlebih dahulu. Oke, silakan. Semangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mungkin kita ucapkan puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, tepatnya di ruangan guru SDN Pondok Kopi 02 untuk melaksanakan kegiatan yang sebenarnya memang rutin kita laksanakan per 2 minggu sekali ya, dalam forum FGD atau forum group discussion. Ya, pada kali ini yang mengisi kegiatan FGD ini adalah saya dengan Pak Gowir dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan CGP kita, yaitu aksi nyata pada modul 1.4. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke hadapan ikutan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, berpengetahuan seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Pertama-tama dulu saya ingin mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sudah bersedia hadir pada kegiatan ini, yang sudah mendukung kita berdua ya Pak Kowir ya, sampai nanti selesainya kegiatan ini yang mungkin sekitar jam 3 sore. Baik, untuk tidak memperpanjang, saya langsung saja. Pada kali ini saya akan mendiseminasikan suatu materi yang kami dapatkan dalam kegiatan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Setuju nggak Bapak Ibu nih? Kita sudah menerapkan budaya positif. Ya, apa contohnya nih Bapak Ibu budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? 5S. Ya, 5S. Apa itu 5S Pak Yosef? Boleh diuraikan? S yang pertama itu adalah salam, sopan, santun, sapa, salam, senyum, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, 5S yang memang kita biasakan untuk kita jalankan bersama murid-murid kita. Tidak hanya murid dengan murid, tapi juga hendaknya murid dengan guru, guru sesama guru, dan kepala sekolah dengan guru, beserta juga karyawan. Jadi tidak hanya dengan murid aja nih Bapak Ibu, karena budaya yang kita terapkan ini adalah budaya positif di sekolah, bukan di kelas. Jadi semua elemen, semua praktisi yang ada di sekolah itu hendaknya bisa menerapkan budaya 5S ya. Kemudian ada lagi nggak Bapak Ibu budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? pembiasaan tiap pagi. Iya betul, pembiasaan pagi ya. Kalau sebelum pembiasaan pagi apa Bapak Ibu nih? Sebelum adanya pembiasaan pagi, iya menyambut siswa ya. Kita biasanya juga melakukan kegiatan menyambut siswa. Yang piket itu bertugas menyambut siswa dengan senyuman tentunya, sehingga murid bersemangat untuk belajar di kelasnya ya. Kemudian setelah melakukan penyambutan siswa, kita mengadakan pembiasaan yang bernilai positif di sekolah kita. Seperti hari Senin kita melaksanakan pembiasaan upacara untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Kemudian hari Selasa apa Pak Bagus kita pembiasaannya? Senang bersama. Ya, hari Selasa itu kita biasanya adalah pembiasaan senang bersama supaya jiwa dan raga kita sehat ya, Pak Bagus ya. Apalagi nih kita nih yang mungkin ya ibu-ibu tuh jarang olahraga, yang hari Selasa itu sangat membantu sekali kita untuk menggerakkan badan. Kemudian di hari Rabu kita ada pembiasaan pramuka ya. Kemudian di hari Kamis kita ada pembiasaan bahasa Inggris, mengenalkan bahasa internasional ya Bu Deborah ya kepada siswa kita, karena sekarang ini sudah zamannya globalisasi ya, 5.0 ya. Jadi anak-anak kita harus diperkenalkan dengan dunia internasional, tidak hanya lingkup yang ada di sekitar mereka saja. Kemudian hari Jumat kita ada pembiasaan sholat duha berjamaah bersama murid-murid ya, sholat sunat duha. Tujuan utama dari budaya positif ini adalah tidak lain Bapak Ibu untuk mengenalkan tentang profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diharapkan pada kurikulum Merdeka ini. Hendaknya murid itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu masih ingat nggak profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu adalah ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kita laksanakan biasanya hari apa melalui pembiasaan kita Bapak Ibu? Ya, di hari Jumat. Oh iya, saya lupa, di agama non-muslim juga kita juga ada pembiasaan ya Bu Fagar ya. Pembiasaan Jumat, kebaktian Jumat. Iya, kebaktian Jumat. Iya. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah
berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Diharapkan dengan adanya budaya positif yang kita tanamkan di sekolah, setiap murid kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang 6 tadi, yang kita biasakan untuk murid-murid kita. Next, Bu Lia. Ya, pada budaya positif ini Bapak Ibu ada 6 bagian yang akan kita kupas, yang akan saya kupas dengan Pak Koir nantinya. Ya, yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Koir 4, 5, 6, yaitu kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama itu disiplin dulu Bapak Ibu. Kita harus mencari tahu dulu nih apa sih disiplin itu sebelum kita ke lingkup yang lebih luas, yaitu disiplin positif. Disiplin itu adalah cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri dan menguasai diri kita sendiri untuk bertindak atau untuk melakukan sesuatu. Itu ada kesadaran dalam diri kita sendiri. Begitu juga untuk murid kita, ya. Kalau murid kita sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, sudah bisa menguasai dirinya sendiri, maka murid itu sudah bisa masuk ke dalam melaksanakan disiplin. Jika murid kita tidak bisa melaksanakan disiplin, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ya Bu Retno ya, kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan murid kita ini. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Orang lain di luar diri mereka yang mewajibkan mereka untuk disiplin. Siapa Bapak Ibu? Ya, guru ya. Jadi jika anak kita tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa menguasai dirinya, maka dia membutuhkan orang lain untuk memaksa anak ini supaya bisa disiplin. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ada pihak luar, ada penguasa yang harus mendisiplinkan orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tujuannya disiplin ini adalah anak-anak bisa patuh, bisa mentaati semua peraturan yang ada, sehingga kondisi kelas akan tercipta budaya positif di kelas. Jika budaya positif di kelas sudah tercipta, maka tidak mungkin budaya positif di sekolah juga akan tercipta. Lanjut Bu Alfi. Tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif ini adalah memotivasi untuk menjadi orang yang murid inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi orang yang memiliki motivasi untuk disiplin ini, dia sudah tahu dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia menghargai dirinya sendiri. Kemudian dia menghargai nilai-nilai atau kepercayaan, di mana nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Setiap organisasi, setiap institusi, setiap lembaga pasti memiliki nilai-nilai tersendiri yang mereka rancang ke dalam visi dan misi mereka. Seperti kita nih dalam pendidikan, visi misi. Seperti kita dalam pendidikan, nilai-nilai kebajikan kita itu adalah yang profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan kita itu intinya nanti adalah menciptakan murid-murid dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu salah satu contohnya. Apalagi nilai-nilai kebajikan lain yang ada di sekitar kita, atau yang ada di lingkungan kita, atau yang ada di instansi-instansi yang ada di pemerintah. Boleh Bu Lia dilanjutkan? Nih Bapak Ibu nih, boleh di zoom Bu Lia? Ini nilai-nilai universal yang bisa kita
ambil sebagai pedoman anak-anak untuk melaksanakan disiplin Bapak Ibu. Nilai-nilai ini sebenarnya adalah nilai-nilai yang tidak tersirat, nilai-nilai yang kita yakini sebenarnya, walaupun kita tidak ada di sekolah kita nilai menghormati itu tidak ada, tapi sebenarnya di dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai untuk menghormati, ya. Contohnya, nih profil pelajar Pancasila tadi sudah IBO Primary Years Program, ya. Sikap murid yang dikehendaki itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kita ambil contoh lagi 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation, yang dimana nilai-nilai yang mereka rancang itu adalah cinta tanah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesehatan. Contoh yang keempat nih Bapak Ibu nih, nilai-nilainya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong willingness and life skill atau keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak itu memiliki disiplin yang dari dalam diri mereka sendiri, mereka sadar tindakan mereka ini mengandung nilai-nilai yang disebutkan tadi itu, sehingga mereka harus melakukan tindakan tersebut untuk dirinya sendiri, bukan berdasarkan atas paksaan, bukan berdasarkan atas imbalan, atau bukan berdasarkan penghargaan. Jadi nilai yang mereka yakini. Lanjut Bu Lia. Nih Bapak Ibu, coba ya kita susun ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa peraturan nih yang ada di sekitar sekolah kita. Menurut Ibu, peraturan ini masuk ke dalam nilai apa? Ya, Bapak Ibu ya, masuk ke dalam nilai apa? Karena intinya adalah anak harus paham dulu dengan nilai ini, baru mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu boleh, siapa yang tahu boleh tunjuk tangan ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa yang harus dimiliki oleh anak? Bertanggung jawab, ya betul sekali Bu Retno. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai menghormati, ya. Yang sebelah sini belum ini Bapak Ibu nih. Ayo. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya, nilai disiplin waktu. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk ke dalam nilai apakah Bapak Ibu? Menghargai orang lain. Iya, betul, menghargai orang lain. Atau bisa yang lain enggak? Ramah, menyayangi orang lain. Bisa ya? Karena ini bersifat universal, Bapak Ibu, ya. Lebih luas lagi. Kemudian lanjut, Bu Lia. Ya, lanjut, dilarang menggunakan narkoba Bu Lia. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa yang harus dipatuhi oleh anak? Menyayangi diri sendiri. Ya, menyayangi diri sendiri. Kesehatan. Ya, menyayangi diri sendiri dan kesehatan. Mereka sadar tidak boleh menggunakan narkoba karena narkoba itu melanggar nilai kesehatan dan nilai menghargai diri sendiri. Ya, yang efeknya juga berpengaruh ke diri sendiri dan orang lain. Tidak hanya orang lain, keluarga mungkin juga akan berpengaruh. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bapak Ibu, Sabar. kesabaran. Ada lagi? Disiplin. Ada lagi? Tanggung jawab. Masih ada satu lagi.
menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Mengapa kita harus bergantian atau menunggu giliran? Karena kita harus menghargai orang lain. Kita harus peduli dengan orang lain. Ya, makanya kita harus mengantri. Kemudian dilarang merokok. Mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri. Bagus, Pak Yosef. Kesehatan. Kesehatan. Ya, nilai-nilai kesehatan. Sehat, sehat. Iya, betul sekali Pak Fawir. Menghormati orang lain karena asap rokok yang kita timbulkan, bapak-bapak yang suka merokok nih, Ganggu. ya akan mengganggu orang lain. Ya, berarti kalau kita mengganggu orang lain, kita tidak menghormati orang lain. Kemudian yang selanjutnya menggunakan masker, Bapak Ibu. Menggunakan masker itu termasuk ke dalam nilai apakah? Kesehatan. Mencintai diri sendiri ya Bu Lia ya. Menyayangi diri sendiri. Ada lagi Bapak Ibu? Menghargai orang lain juga. Iya benar, menghargai orang lain. Kalau kita lagi tidak sehat, tidak fit, kita harus menggunakan masker untuk menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita penyebab terjadinya penyebaran virus di sekeliling kita, ya Bapak Ibu ya. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Termasuk ke dalam nilai manakah berjalan di kelas dan koridor? Disiplin. Ya, intinya tidak boleh berlarian di koridor. Kita harus berjalan, ya, tidak berlarian di koridor. Disiplin. Kemudian masih ada Orang lain. apa Pak Yosef? Menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain atau juga termasuk ke dalam menghormati orang lain. Ya, dengan kita berjalan dengan tertib di koridor, kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak menyebabkan orang lain jatuh, dan kita sendiri mungkin tidak akan jatuh dengan kita berjalan dengan tertib di koridor. Jadi nilai-nilai ini Bapak Ibu yang harus ada di dalam murid kita, sehingga dengan sendirinya mereka akan melaksanakan disiplin. Kita tidak harus lagi, kamu tidak harus gini, kamu tidak harus gini, tidak. Tapi kita mengenalkan nilai-nilai ini kepada murid. Next, Bu Lia. Next, Bu Lia. Ya, 3 motivasi perilaku manusia untuk melaksanakan disiplin itu ternyata ada 3 motivasinya. Anak-anak kita itu Bapak Ibu. Mengapa mereka melakukan disiplin? Mengapa mereka mematuhi peraturan yang kita buat? Mengapa mereka mengikuti aturan yang sudah kita rancang? Ada 3 motivasi murid kita dalam melaksanakan disiplin yang ada di kelas kita. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melaksanakan disiplin itu karena tidak mau dihukum oleh bapak ibu gurunya. Dia melaksanakan disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya dalam mengerjakan PR. Dia mengerjakan PR itu karena tidak mau dimarahi oleh bapak ibu gurunya, atau tidak mau nanti dipanggil orang tuanya oleh ibu bapak gurunya. Jadi motivasi anak-anak melaksanakan suatu kegiatan itu karena adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah Bapak Ibu. Jadi ini belum tertanam dalam diri anak-anak kita. Mereka belum menyadari. Ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, motivasi yang ada di luar diri mereka. Mereka belum memahami nilai-nilai tadi sehingga mereka melakukan sebuah disiplin karena adanya pihak luar. Karena takut dimarahi oleh bapak ibu guru, karena takut orang tuanya dipanggil, karena takut diejek oleh teman, karena takut nilainya nanti rendah. Dan ini adalah motivasi yang paling rendah. Kalau misalkan bapak ibunya tidak marah, mereka tidak akan melaksanakan PR atau mengerjakan PR. Ya, ini dampak yang tidak baiknya. Mereka tidak akan melaksanakan suatu kegiatan tanpa adanya hukuman ataupun ketidaknyamanan. Besok nih Pak Bagus nggak datang, nggak usah kerjaan PR PJOK deh, kan Pak Bagus nggak datang. Jadinya seperti itu. Tidak ada keyakinan dalam diri untuk menanamkan nilai yang ada yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Ini sama, termasuk kepada motivasi ekstrinsik dari luar, karena pengaruh dari luar, bukan dari dalam dirinya. Contohnya adalah anak-anak mengerjakan tugas, kemudian kita memberikan imbalan. Siapa yang tugasnya bagus, nanti ibu berikan coklat, misalkan seperti itu. Ternyata itu termasuk ke dalam mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, ini juga masih termasuk motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Ahli pernah melakukan sebuah penelitian, Bapak Ibu. Dia mengelompokkan siswanya itu, kalau nggak salah namanya siapa ya? Alfie siapa ya? Bu Retno ingat Alfie Kort ya? Alfie Kort dia mencoba membuat sebuah penelitian, kelas dibagi dua kelompok anak. Satu anak yang diberikan penghargaan dan satu anak yang tidak diberikan penghargaan. Dia memberikan 5 pertanyaan kepada 2 kelompok ini. Ternyata Bapak Ibu, nilai yang paling bagus itu adalah anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Malah anak yang tidak mendapatkan penghargaan ini nilainya lebih bagus daripada anak yang diiming-imingi atau diberikan penghargaan. Seperti itu. Jadi anak yang kita iming-imingi penghargaan ini, dia akan tidak fokus mengerjakan soal atau tugas yang diberikan. Karena orientasinya itu sudah beda. Orientasinya adalah hadiah yang kita berikan. Sementara kepada anak yang tidak kita berikan penghargaan apa-apa, dia nothing tulus ya. Dia akan berusaha sebaik mungkin ya dari dalam hati dia, dari dalam diri dia untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan dia hasilnya malah lebih bagus. Banyak sekali penelitian-penelitian yang seperti itu. Ada yang di sebuah universitas melakukan penelitian. Kemudian ini diberikan iming-iming atau imbalan, ini tidak diberikan iming-iming atau imbalan, hasilnya lebih bagus yang tidak diberikan imbalan. Dan yang kedua ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jika tidak diberikan imbalan, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ya, anak-anak tidak akan semangat. Anak-anak tidak akan termotivasi untuk melakukannya. Anak-anak akan menganggap itu tidak penting bagi diri mereka. Tidak penting untuk dilaksanakan. Jadi sebaiknya kita menanamkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bagus Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau disiplin positif. Semua kegiatan yang mereka lakukan itu berdasarkan dari kontrol diri, dari nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga dengan sendirinya melaksanakan disiplin itu akan termotivasi dari dalam diri, bukan dari adanya pihak luar. Next Bu Lia. Untuk mendisiplinkan itu Bapak Ibu ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang guru atau pendidik. Yang pertama itu adalah hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang pertama itu hukuman dan konsekuensi, yang kedua adalah penghargaan, dan yang ketiga adalah restitusi. Kita lihat yang pertama dulu, hukuman dan konsekuensi. Di sini bisa terlihat beda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini adalah yang paling rendah ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita lakukan, kalau bisa kita jangan sampai lakukan kepada murid kita, ya. Karena dengan hukuman ini akan bukan membuat murid malah jadi ikut sama kita, bukan membuat murid malah jadi mengikuti peraturan kita, malah murid ini nanti akan tidak menyukai peraturan yang kita buat. Malah murid ini nanti tidak akan peduli dengan peraturan yang ada di sekolah, ya. Hukuman itu adalah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan sikap yang berlaku secara umum. Ini bisa dibilang setengah dipaksa ya Bapak Ibu ya. Setengah dipaksa nih anak-anak ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Ciri-cirinya adalah hukuman bersifat tidak terencana. Jadi kita menghukum anak tuh ya sesuai dengan apa yang terlintas dalam pikiran saja. Anak tidak mengerjakan PR, kita suruh keluar. Kamu tidak boleh masuk keluar karena tidak mengerjakan PR. Atau anak tidak mengerjakan PR, kita suruh berdiri di depan kelas dengan angkat kaki 1. Itu termasuk ke dalam hukuman.
Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan untuk siswa kita, untuk murid kita, yang berdampak juga kepada psikologis mereka ya. Kemudian dibuat sepihak oleh guru, tidak adanya komunikasi antara guru dengan murid untuk menentukan sebuah tindakan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak atau terhadap sikap yang dilakukan oleh anak. Kemudian murid akan tersakiti, mereka akan tersakiti, akan dibuat malu, akan merasa tidak enak dengan teman-temannya, atau juga mungkin bisa fisik, ya, mungkin ada yang mencubit, mungkin ada yang mukul, itu akan tersakiti. Kemudian perlakuan pasif agresif akan meningkat. Anak bukannya tambah lebih tenang, malah mereka nanti akan semakin membuat kegaduhan di kelas, ya. Kemudian yang terakhir ciri-cirinya itu adalah murid akan membenci peraturan, ya Bapak Ibu ya. Inilah ciri-ciri dari hukuman yang memang seharusnya kita hindari untuk murid kita. Sementara konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Ini masih agak mending daripada hukuman. Di atas dari nilainya itu di atas dari hukuman, ya. Ciri-ciri dari konsekuensi ini adalah bersifat terencana, kemudian sesuatu harus terjadi setelah anak melaksanakan suatu sikap yang tidak baik, maka sesuatu harus terjadi terhadap sikap dari yang mereka lakukan. Apa konsekuensi dari sikap yang mereka lakukan tadi itu harus ada terjadi. Kemudian ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Misalkan nih, kalian kalau tidak mengerjakan PR sebanyak 3 kali, orang tua kalian ibu panggil ya. Setuju semuanya? Setuju Bu. Berarti ada kesepakatan antara guru dengan murid. Tidak semerta-merta guru menginfokan ke anak, hari ini kamu tidak mengerjakan PR, kamu berdiri di depan. Itu termasuk kepada hukuman. Tapi kalau ada komunikasi terlebih dahulu antara guru dan murid, itu termasuk kepada konsekuensi. Kemudian murid belajar taat aturan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, walaupun ini sudah ada kesepakatan oleh guru dan murid, Bapak Ibu, tetap murid dibuat tidak nyaman, ya, karena kita hanya menyalahkan tanpa mencari solusi. Kita hanya dari sudut pandang kita, tanpa bertanya kepada murid, tanpa meminta penjelasan kepada murid mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini kelemahan dari konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau tidak ada konsekuensi, mereka tidak akan melaksanakannya lagi. Kalau sudah dirubah peraturannya, mereka tidak akan melaksanakannya lagi. Di kelas, katakan di kelas 4, membuat peraturan 3 kali tidak mengerjakan PR, orang tuanya dipanggil. Ternyata di kelas 5 tidak ada peraturan seperti itu, anak-anak ikutin, tidak akan mengerjakan PR karena tidak ada peraturan dari guru sesudahnya. Jadi itu hanya bersifat jangka pendek. Kemudian yang selanjutnya ciri-cirinya adalah murid akan menghormati peraturan. Next. Bapak Ibu, kita main-main kata lagi. Ada tindakan guru. Ini ada beberapa tindakan guru Bapak Ibu. Coba kita cerna bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Apakah tindakan guru ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Nanti boleh Bapak Ibu, kenapa memilih konsekuensi, apa alasannya? Kenapa memilih hukuman, apa alasannya? Boleh nanti ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Miss Mary boleh, alasannya apa Miss? Hukuman karena tidak ada kaitannya antara, Iya. tidak ada kaitannya antara terlambat dengan mencatat di buku. Iya betul, intinya itu tidak ada kaitan atau hubungan antara tindakan siswa dengan apa yang didapatkannya. Intinya itu sudah dibuka sama Miss Mary. Seharusnya tadi saya di ujung-ujung nih mau membukanya nih, biar Bapak Ibu pada bingung. Ternyata udah dibuka duluan sama Miss Mary. Jadi tidak ada hubungannya ya antara kesalahan murid dengan apa yang mereka lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Muji boleh, alasannya apa? Sama dengan Bu Mary, karena tidak ada kaitannya lari dengan terlambat sekolah. Iya, betul sekali. Tidak ada sangkut pautnya anak terlambat disuruh lari. Ya, nyuruhnya semerta-merta lagi. Kamu terlambat, ayo kelilingi lapangan. Itu termasuk kepada hukuman, akan menyakiti siswa. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Iya, konsekuensi. Alasannya Bu Lia. Iya, Bu Lia paling kencang tadi jawab konsekuensi masalahnya. Bu Alfi, tolong mic-nya Bu Alfi, enggak hidup ya? Oh ya udah, ya udah. Kenapa saya menjawab konsekuensi karena dari membersihkan itu ada kaitannya dengan perbuatan yang dibuat oleh anak tersebut, yaitu mencoret meja tulis. Iya betul, karena dia mencoret meja tulis maka dia harus membersihkan coretan tersebut. Itu termasuk kepada konsekuensi karena ada hubungan tindakan yang dilakukan dengan solusi yang ditawarkan oleh guru. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya Pak Yosef boleh, kenapa itu hukuman Pak Yosef? Karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan sama Iya, siswa. betul sekali. Tidak ada hubungannya antara push up dengan tidak menggunakan masker. Kalau kita merubah ke konsekuensi, coba Pak Yosef, apa seharusnya hukuman untuk murid? Konsekuensi apa yang harusnya dilakukan oleh murid? Kalau dia tidak menggunakan masker ke sekolah, apa bentuk konsekuensi? Ini kan hukuman. Menggunakan masker. Iya, boleh mungkin dia harus membeli masker dulu. Mungkin boleh dia minta tolong ke orang tuanya untuk mengantarkan masker. Itu sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Atau menggunakan masker. Ya, membawa masker cadangan ya, boleh menggunakan masker cadangan. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Siapa lagi nih ya? Siapa? Konsekuensi Bu Muji apa? Kenapa konsekuensi Bu Muji? Menggantikan tugas yang Iya. karena dia sudah mencoret temannya, maka Iya. dia harus bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Dia harus menggantikan apa yang sudah dia lakukan terhadap temannya. Iya, betul sekali. Tindakannya itu harus mengcover tindakan yang sebelumnya dia lakukan, ya. Kemudian next Bu Lia, kolom berikutnya masih di halaman yang sama. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Seharusnya apa konsekuensinya kalau ngobrol dengan teman? Kita minta apa? Pidato. Ya, menceritakan pelajaran yang sudah kita sampaikan di depan kelas. Karena dia ngobrol, dia tidak mendengarkan kita menerangkan pelajaran, kita kasih konsekuensinya. Apa nih Bu terangkan tadi? Coba kamu jelaskan di depan. Kalau anak tidak bisa, minta teman kamu untuk membantu. Kamu mau siapa teman kamu yang untuk membantu? Itu bisa termasuk ke dalam konsekuensi. Tidak menjemur anak di lapangan basket pukul 12 siang. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Konsekuensi. Kita bertelanjang kaki sepanjang hari kalau tidak bermasker. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Bu Retno hukuman? Bu Fagar konsekuensi? Pak Yosef konsekuensi? Konsekuensi. Ya, Pak Yosef alasannya apa konsekuensi? Karena dia tidak mengikuti peraturan menggunakan sepatu. Iya. Bu Fagar apa alasannya itu sebuah konsekuensi? Ih, parah banget Bu Ida. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Dia menggunakan sepatu putih misalkan, kemudian sepatu putihnya diambil oleh guru dan dia harus berjalan di sekolah itu tidak menggunakan sepatu putih karena memang peraturannya menggunakan sepatu hitam.
Ya, bagaimana Bapak Ibu, Bu Fagar? Hukuman itu. Sekolah kan? Itu hukuman. Hukuman. Yang lain Miss Mary apa tadi Miss? Hukuman. Hukuman. Pak Yosef konsekuensi. Ada setuju dengan Pak Yosef? Bu Retno? Pak Rizky? Hukuman. Itu sepanjang kalinya serem ya. Bu Ari? Hukuman. Sudah? Bu Retno apa? Pak Yosef konsekuensi. Kalau saya, Ada kata peraturan sekolahnya ini loh. iya. Peraturan sekolah. Kalau saya lebih cenderung ke konsekuensi. Konsekuensinya dia tidak menggunakan sepatu hitam adalah sepatu putihnya atau sepatu warna lainnya kita ambil dan dia harus berjalan tidak menggunakan sepatu di ruangan. Kita lihat kondisi juga ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan sekolahnya itu becek, hujan, terus ada batu, ada ini. Kalau kondisinya seperti itu mungkin termasuk kepada hukuman. Tapi kalau kondisi sekolah kita seperti ini Bapak Ibu, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Murid kita aja nih, murid saya lah ya, nggak usah murid Bapak Ibu, murid saya aja setiap hari tidak menggunakan sepatu. Ada loh Bapak Ibu. Siapa? Mau saya kasih tahu namanya siapa? Pasti sudah tahu Bapak Ibu. Itu setiap hari Bapak Ibu tidak menggunakan sepatu, saya sampai capek, udah saya masukkan ke dalam lemari sepatunya, udah saya ancam digunting, tapi kalau digunting nanti kasihan juga dia nggak punya sepatu gitu kan ya. Iya, besoknya tetap gitu aja, tidak menggunakan sepatu lagi. Di awal-awal jam masih pakai sepatu, nanti jam-jam 9 sepatunya dibuka. Saya bilang pakai lagi sepatunya, dipakai, nanti jam 10 dibuka lagi. Ada seperti itu murid saya. Tidak tahu ya apakah itu karena latar belakang keluarga, kita juga nggak tahu apakah memang anak ini tidak nyaman menggunakan sepatu, tapi ya setiap hari seperti itu. Dan kita sudah cerewet ya Bu Deborah ya, nih Bu Deborah, Pak Bu Fagar juga nih, tetap aja anak itu lepas sepatu, nanti main keluar lepas sepatu, seperti itu. Dan kita kalau fokus ke satu anak yang lain nanti jadi terbengkalai, jadinya ya seperti itu. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ya, kita setuju semua ini adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Ya, seperti yang sudah paham ya kita antara hukuman dengan konsekuensi. Yang ketiga, penghargaan. Ya. Penghargaan ini adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan prasyarat. Hanya jika murid melakukan hal ini, maka murid akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ternyata ini juga tidak efektif, Bapak Ibu. Seperti yang tadi ya, tidak efektif, merusak hubungan, ya. Kemudian menurunkan kualitas, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian mematikan kreativitas dan menghukum yang lain. Menghukum yang lain ini misalkan seperti ini, anak juara satu kita berikan hadiah, ya. Kemudian yang juara 2 enggak nih, hanya satu ya, gue kasih hadiah ya, juara 2 tidak ya, juara 2 dan 3 tidak ya. Maka juara 2 dan 3 ini adalah sebagai orang yang menjadi korban. Yang menghukum siapa? Anak yang juara 1 tadi secara tidak langsung menghukum anak yang juara 2 dan 3. Ini secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung akan menghukum anak yang juara 2 dan 3. Ya, next Bu Lia. Yang ketiga adalah restitusi. Inilah yang paling bagus Bapak Ibu. Ya, mendisiplinkan anak itu dengan pendekatan restitusi atau disebut dengan segitiga restitusi. Ini nanti akan lebih jelas lagi disampaikan oleh Pak Kowir pada bagian akhir nanti. Ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah anak melakukan kesalahan, kita mengadakan komunikasi dengan anak dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Anak yang sudah melakukan kesalahan ini dia tidak merasa menjadi down, menjadi orang yang tidak bermanfaat, menjadi orang
sumber masalah, menjadi orang penyebab sebuah peristiwa terjadi. Diharapkan anak-anak ini tidak mempunyai pikiran seperti itu. Dengan cara menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Kita bilang ke anak yang bermasalah tadi, kamu melakukan sebuah kesalahan itu adalah hal yang biasa kok. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu waktu kecil pun juga melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Jadi kamu tidak usah takut ya. Kita berikan pendekatan seperti itu. Dengan cara yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Sehingga anak-anak yang tadi sudah melakukan kesalahan, dia akan bangkit lagi, akan percaya diri lagi, sehingga kita bisa melaksanakan tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu adalah apa Pak Koy? Menstabilkan identitas, validasi tindakan. Validasi tindakan ini adalah kita menanyakan kepada anak, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Misalkan anak suka berantem dengan teman. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Biasanya anak melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan itu biasanya adalah karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasarnya nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Koy. Ada 5 kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, maka anak ini akan membuat sebuah tindakan yang tidak baik. Jadi alasan anak itu melakukan sebuah pelanggar aturan itu tidak semerta-merta mereka melanggar aturan Bapak Ibu. Ada sesuatu di belakang mereka itu. Ada sesuatu yang membuat mereka itu seperti itu. Biasanya karena kebutuhan 5 dasar ini tidak terpenuhi. Nanti kita tanya, kita komunikasi. Apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Kemudian yang ketiga adalah ya, menanyakan keyakinan. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Tindakan kamu itu melanggar keyakinan tidak? Tindakan kamu itu melanggar nilai-nilai yang sudah kita sepakati tidak? Ya, tadi kita sudah memberikan nilai-nilai nih kepada anak-anak. Kita sudah memaparkan tentang nilai-nilai. Kita tanya lagi, tindakan kamu yang berantem dengan teman itu melanggar nilai tidak? Ya Bu, saya melanggar nilai. Nilai apa yang kamu langgar? Saling menghormati Bu, saling menghargai. Kamu tahu kesalahan kamu di mana? Ya Bu, tahu. Berarti kamu harus tidak bersikap seperti itu lagi karena itu melanggar nilai. Sehingga saat anak ini kembali lagi ke lingkungannya, kembali lagi ke kelas, anak ini tidak menjadi anak yang tidak merasa dihargai oleh temannya, merasa down, merasa menjadi penyebab masalah, enggak. Malah akan menguatkan karakter anak. Dia akan semakin diterima oleh lingkungannya karena dia sadar akan kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Selain itu Bapak Ibu, restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kita bertanya, nilai apa yang kamu langgar? Maka nilai itulah yang harus ditanamkan lagi kepada murid ini yang sudah melanggar nilai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Next, kuliah. Ya. Kita ada dua tugas ya Bapak Ibu ya. Saya hanya satu aja saya tampilkan. Saya sedang melakukan restitusi kepada murid saya. Kasusnya itu adalah Jihan meledek Rahel karena Rahel memperoleh nilai yang kurang bagus, yaitu 50. Karena ledekan Jihan tersebut, Rahel sedih dan menangis. Alhamdulillah aku kehilangan dapat 100. Aku penasaran nilai Rahel berapa. Kamu nilai Rahelnya berapa? 50. Masa nilainya 50? Kayak aku kan 100. Kamu gak belajar ya semalam? Makanya belajar biar tak bisa nilainya 100 bukan 50. Ini sama belajar. Rahel 50. Diledek oleh Jihan, Rahel menangis. Bapak Ibu, penyelesaiannya saya melakukan pendekatan segitiga restitusi.
Ya, ini pada menstabilkan identitas. Mungkin kamu ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa kamu lebih pintar daripada tapi tidak aman. Coba tindakan kamu yang mulai dari pertanyaan sampai menangis itu, apakah lebih melanggar keyakinan kamu? Nih, kita tanya ke anak, nilai apa yang dilanggar oleh anak? Menurut kamu, saling menghargai itu apakah perlu ditanamkan di kelas kita? Kenapa? Iya, benar sekali Jihan. Kedepannya, Ibu harap kamu mampu untuk saling menghargai terhadap orang lain. Kita semua sama loh. Karena Tuhan tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tidak ada yang merasa lebih pintar dan tidak ada yang tidak merasa tidak pintar. Ya. Setelah ini akan ada pembentukan terhadap bagus sekali nih kan. Semoga setelah kejadian ini dan setelah kamu mensosialisasikan teman, tidak ada lagi di kelas kita yang tidak selalu menghargai ya. Berharap kamu dengan Rachel dapat berteman seperti biasanya. Sudah selesai, masih sama menanyakan ya. Silakan soal dari Bapak. Ya, pendekatan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, kuliah. Nah, ini kasus yang kedua. Jadi kita menstabilkan identitas, kemudian apa Bapak Ibu saya lupa nih. Menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kita bikin dalam keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ini kita buat kesepakatan antara kita dengan murid. Bukan hanya kita sendiri yang menentukan keyakinan itu, tapi berdasarkan diskusi dengan murid. Ciri-cirinya adalah bersifat abstrak daripada peraturan, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya harus positif, jangan ada kata negatif, jangan, itu tidak boleh, tapi dibalik menjadi kata-kata yang positif. Jumlahnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, jadi agar mudah diingat dan dipahami murid. Kemudian yang kelima itu adalah dapat diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Next, Bu Lia. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas yang saya ambil pada materi CGP, ya. Ini bukan saya menyusun tapi sudah ada contohnya. Yang pertama itu keyakinan kelas 1. Nih Bapak Ibu, setiap anggota kelas perlu belajar. Misalkan ada anak-anak yang tidak belajar nih saat proses pembelajaran, dia main, dia bercanda, dia ngobrol. Maka kita kembalikan lagi ke anak-anak. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Yaitu keyakinan kelas setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat tidak boleh berisik selama belajar, ya, tidak boleh ngobrol selama belajar. Tidak usah bikinnya seperti itu. Tapi yang bersifat universal yang memiliki nilai-nilai. Contohnya adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang, ya. Kalau ada yang temannya mengganggu, kita kembalikan lagi. Anak ini berarti tidak nyaman, tidak senang. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Apa yang salah kamu buat terhadap teman kamu? Nyaman gak teman kamu terhadap sikap kamu yang suka mengganggu teman kamu? Nyaman gak? Tidak. Berarti kamu sudah melanggar setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, ya. Ini sudah paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kalau ada anak yang mengganggu teman
atau ada anak yang mencoret-coret buku temannya, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang keempat, saling menghargai. Dan yang kelima itu adalah setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau ada yang misalkan yang kehilangan nih, seperti tadi ya kasusnya ya, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang perlu merasa aman. Kita tidak perlu bikin tidak boleh mengambil barang teman, ya, karena keyakinan itu bersifat universal dan ada nilainya. Ini contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Jadi kalau ada anak-anak yang suka meledek nama orang tua, ini lagi musim banget sekarang, anak-anak ledek-ledekan nama orang bapaknya atau ibunya, kita kasih tahu ke anak-anak, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Yaitu saling bersikap positif. Sikap kamu tidak positif, berarti kamu harus bersikap positif untuk menerapkan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, dalam arti kata melaksanakan tugas sebaik-baiknya, tidak mencontek. Jadi tidak ada lagi keyakinan kelas tidak boleh mencontek atau mengerjakan tugas sendiri. Tidak, kita bikin lebih bersifat universal, menjadi kata-kata senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, ya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas, memberikan yang terbaik terhadap tugas yang sudah diberikan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah senantiasa membantu. Ini salah satu keyakinan kelas yang bisa saya tampilkan sebagai contoh. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ya Bapak Ibu, betul tidak? Ya, pasti sudah membuat sebuah keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Diharapkan murid dapat menerapkan keyakinan kelasnya sehingga budaya positif di kelas dan budaya positif di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Bapak Ibu. Mungkin hanya itu saja ya, mengingat waktu. Sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Khawir untuk materi 4, 5, dan 6. Mungkin hanya itu saja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti buat ini ya. Oke, refleksi ya. Baik, give applause dong buat Pak Khawir dan Bu Fauzana, Masya Allah, yang sudah memaparkan materi budaya positif dengan sangat gamblang dan jelas, disertai dengan contoh-contoh yang konkret. Selanjutnya mungkin dari Bapak dan Ibu Guru ada yang mungkin menanggapi atau memberikan refleksi terkait pengimbasan atau diseminasi yang sudah Bu Fauzana dan Pak Khawir berikan. Oke, Miss Mary. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak semua. Sedikit hanya ingin menyampaikan refleksi dan menyampaikan tanggapan atas desiminasi, program desiminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Fauzana dan Pak Khawir. Program desiminasi tentang budaya positif sudah beberapa kali dilaksanakan, betul seperti kepada Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi. Tapi kalau boleh sedikit menyampaikan positif refleksi Ibu Fauzana, Pak Khawir, terima kasih banyak karena kebetulan tadi sesinya berdua dibagi dua, jadi lebih interaktif, lebih banyak sesi interaksinya, tanya jawabnya tidak hanya dari satu sumber, tetapi saya bilangnya tektoknya ada antara pemateri dan audiens. Jadi harapan dari kami guru-guru SDN Pondok Kopi 02 adalah jangan pernah lelah, jangan pernah stop sampai di sini. Teruslah imbaskan segala hal-hal yang baik kepada kami guru-guru di SDN Pondok Kopi 2. Terima kasih. Terima kasih Miss Mary, Masya Allah. Terus bergerak ya, jangan stop di sini. Pesannya Miss Mary pada kita semua. Baik, mungkin cukup sampai di sini ya Bu Fauzana dan Pak Khawir. Pertemuan kita kali ini kita akan tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.